Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, semoga pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, meskipun dalam suasana pandemi, tapi kita tetap mengikuti arahan pemerintah, memakai masker, social distancing, supaya kesehatan dan keselamatan kita selalu terjaga. Senang sekali pada pagi hari ini saya, Ibu Ida Ayu Eka Dewi, akan memandu acara diskusi modernisasi pengadaan BUMD, khususnya BUMD air minum di Provinsi Bali. Latar belakang yang kita angkat pada diskusi hari ini adalah semakin besarnya tuntutan peranan BUMD atau Perumda air minum dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat. Sementara tantangan bisnis Perumda air minum cukup besar dari pencarian sumber air, kemitraan, sampai pengelolaan barang dan jasa. Tren pengadaan yang menuju value for money dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja Perumda air minum. Nah, oleh sebab itu, maka topik yang diangkat pada pagi hari ini adalah tentang modernisasi pengadaan dan diskusi pengalaman Perumda air minum di Bali. Telah hadir bersama kita para narasumber yang memang betul-betul sudah expert di bidangnya. Saya perkenalkan. Yang benar ya, Ji. Yang pertama adalah Bapak Imade Lestariana. Riwayat pendidikan SD sampai SMA, beliau ada di Kota Singaraja dan kuliah di Universitas Warmadewa Denpasar tahun 1995. Riwayat jabatan yang beliau pernah tempati tidak jauh dari kegiatan beliau saat ini selaku Direktur Utama Perumda Air Minum Buleleng, yang diawali dari sebagai staf akuntansi, terus staf pengawas internal, PLT Kepala SPI PDAM Buleleng, Kepala SPI Buleleng, Kuasa Direktur PT Tirta Mumbul Jaya Abadi, dan yang terakhir jabatan beliau adalah selaku Direktur Utama PDAM Buleleng sampai saat ini. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Dewa Widnyamaya STMM. Beliau ini kelahiran Bangli, November 1971. Pengalaman profesi beliau juga sudah kita ragukan lagi. Yang pertama sebagai Kabag PBJ Sekda Kabupaten Bangli, Bali saat ini. Wakil Ketua DPD IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Bali, pengurus LPJK Provinsi Bali, anggota P3I, narasumber PBJ, LKPP, pemberi keterangan ahli PBJ, LKPP, pendamping kontrak, LKPP, sertifikat arbiter, IABRI, terus ahli muda perencana pembangunan, ahli muda K3 konstruksi,
dan ahli media manajemen konstruksi. Itu pengalaman beliau selama mendampingi juga kita di Perumda Air Minum hampir di seluruh Bali. Yang paling expert kembali terhadap pengadaan yaitu narasumber terakhir, narasumber Bapak Insinyur Sony Sumarsono. Bisa ditampilkan CV beliau. Pendidikan beliau S1 ITB, Teknik Elektro, S2 Monash, MT Business School, Melbourne, Australia, Master in Business Administration. Sertifikat beliau profesi sudah tidak diragukan lagi sampai ke tingkat internasional. Posisi saat ini beliau sebagai Managing Partner ADW Consulting, selaku Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Dewan Pembina LSP Pengadaan Indonesia, juga beliau sebagai Senior Trainer Public Speaker Association, kompetensi dan mentor dalam program pengembangan organisasi dan transformasi bisnis sejak tahun 2001. Beliau juga aktif dalam pengembangan profesi SCM, pengadaan dan proyek manajemen melalui asosiasi profesi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional sejak tahun 2005. Nah, itu tadi CV dari para narasumber yang betul-betul sudah memiliki expert di bidangnya, dan kita akan ajak diskusi lebih lanjut apa saja yang bisa kita lakukan di Perumda Air. Masing-masing 20 menit. Setelah itu kita akan serahkan, kita kasih kesempatan kepada peserta yang saat ini bergabung bersama kita, menyampaikan pertanyaan dan berbagai macam masalah yang terjadi di PDAM-nya masing-masing. Nah, kepada narasumber pertama, Bapak Sony Sumarsono, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dirut Perumda Air Minum di Kabupaten Badung yang saya hormati, Bapak, Ibu, para narasumber, Pak Dewa Maya, Pak Made Lestariana dari PDAM Perumda Air Minum Kabupaten Buleleng yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para hadirin dari BUMD, baik itu Perumda Air Minum ataupun BUMD lainnya dari seluruh Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini kita bisa bertemu, perkenankan saya untuk sharing pengalaman. Mungkin apa yang saya sampaikan di sini adalah hal yang pernah saya alami lebih dulu saja, ya mungkin kalau saya bukan orang yang paling ahli, hanya kebetulan saya melakukannya lebih dulu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bisa berbagi, jadi ini sebenarnya paparan yang akan saya sampaikan ini adalah pengalaman, baik pengalaman pribadi saya maupun pengalaman dari tim di kantor kami, ADW Consulting, di dalam kami mendeliver service terkait pengembangan kapabilitas supply chain dan pengadaan di sebuah organisasi, baik itu pemerintah, swasta, maupun BUMN atau BUMD, yang kami sebut dengan pengadaan modern. Ya. Nah, perkenankan saya untuk sharing materi.
Baik. Mohon dicek apakah Bapak Ibu sekalian bisa melihat materinya. Ya. Maaf, keluar lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pelatihan, sertifikasi segala macam terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terutama di lingkungan pemerintah, tapi juga di daerah swasta, BUMN, BUMD maupun kalangan swasta. Kenapa itu? Nah, ini ternyata banyak kondisi yang mendorong akhirnya para pihak dari waktu ke waktu menyempurnakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di organisasinya. Nah, saya ada ingin menyampaikan slide hasil survei kami beberapa tahun terakhir. Namun saya ingin memvalidasi nih dengan Bapak Ibu sekalian, ya, biar kita juga ada kalian bisa mengisi polling ini. Kita mungkin 2 atau 3 menit ya, coba ngisi polling. Pollingnya cuman jawab, ngeklik aja ya, ngeklik. Dan ini polling yang pertama itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, apakah melihat ya? Jadi, apa tantangan yang dihadapi Bapak Ibu dalam fungsi pengadaan barang dan jasa di tempat Bapak Ibu masing-masing? Bapak Ibu bisa milih lebih dari satu. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan sebagai tantangan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa? Yang nomor satu dulu ya. Yang nomor 2 nanti belakangan. Pada bisa kan Bapak Ibu sekalian ya untuk menjawab? Apa yang menjadi tantangan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa di Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah yang nomor 1 bisa ngisi yang nomor 2. Menurut Bapak Ibu, apa kebutuhan fungsi pengadaan di sebuah BUMD atau di organisasi Bapak Ibu sekalian? Nah, ini pilihnya 1. Apakah fungsi pengadaan itu hanya fokus untuk memilih vendor saja, atau fungsi pengadaan meliputi perencanaan, pemilihan, dan pengelolaan kontrak pengadaan? Saya close pollingnya ya. Ya, ada 70% yang merespon. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya mau share hasil polling, terutama yang nomor 1 ya. Apa Bapak Ibu bisa melihat hasil pollingnya? Ya, dari 5 pernyataan tantangan, yang pertama nilai pengadaan yang besar itu yang menyatakan iya itu ada 42%, waktu pemrosesan pengadaan yang panjang itu 62%, proses pengadaan melibatkan banyak pihak itu 38%, tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip pengadaan, ini menarik juga nih, 57%, dan kebijakan pengadaan yang belum sinkron dengan kebijakan manajemen lainnya, seperti kebijakan keuangan, program kerja, dan aset. Nah, ini menempati posisi paling tinggi, 70%. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, nanti kita, ini saya keep dulu pollingnya, kita coba sekarang ke paparan ya. Ini yang statistik dari pengalaman kami selama mungkin kurang lebih 16 tahun di ADW. Ternyata tantangan pengadaan yang saya tampilkan di sini itu nggak beda jauh dengan apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Artinya hampir semua item di sini adalah
merupakan faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa makin lama makin besar, prosesnya panjang, melibatkan banyak pihak, prinsip pengadaan itu jadi tantangan juga bagaimana menjaganya, dan yang paling besar adalah dengan kebijakan yang belum sinkron dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Baik, ini fakta. Nah, sekarang saya akan sharing mengenai tren pengadaan. Nah, jadi ini adalah sebuah riset yang dilakukan oleh Hackett Research tahun 2014 yang menggambarkan bagaimana evolusi peran pengadaan. Ya. Jadi dulu pengadaan itu fungsinya yang penting menyediakan barang saja, ya, sehingga peran dia hanya sebagai supply assurance, sebagai tukang beli. Nah, kalau tadi Ibu Moderator bilang tukang ledeng, pengadaan tukang beli. Nah, berkembang lebih lanjut, selain menyediakan barang dan jasa, mereka berusaha mendapatkan harga yang terbaik. Maka peran pengadaan itu sebagai negosiator. Ya. Jadi perannya adalah mendapatkan harga yang terbaik. Semakin berkembang lagi, fungsi pengadaan itu bergeser. Hari ini jam 11 doang. Mencari harga terendah menjadi mencari biaya yang terendah. Nah, ini fungsi pengadaan mau kita sebagai pengendali biaya. Kemudian berkembang lagi fungsi pengadaan sebagai demand management, ya, karena dia tujuannya adalah memperkecil kegiatan, memperkecil kompleksiti dan variability dari pengadaan. Jadi supaya pengadaan itu belanjanya tidak macam-macam. Ya, maksudnya macam-macam itu, misalnya saya beli mobil, ada 10 brand, ya saya beli semua brand. Atau saya beli meter, pipa air, saya beli segala macam merek ada. Akhirnya di tempat kita itu kayak kebun binatang. Karena semua merek ada, variasinya jenis macam-macam, nanti ada pengaruhnya ke biaya pemeliharaan, biaya stok, dan segala macam yang akan semakin tinggi. Sehingga fungsi pengadaan sebagai demand management. Nah, ini mungkin belakangan kita sering dengar adanya konsolidasi pengadaan, kategori manajemen, itu artinya fungsi pengadaan sudah menjadi demand management. Dan yang paling tinggi adalah kalau fungsi pengadaan itu memang berkontribusi untuk meningkatkan nilai untuk perusahaan. Jadi, increase business value dari nilai yang kita belanjakan. Nah, itulah fungsi pengadaan sebagai value management, ya, sebagai bisnis partnernya pimpinan. Jadi kalau Bapak Ibu pimpinan, ya, CEO, COO, direktur umum, segala macam. Nah, pengadaan itu harusnya adalah pendamping Anda. Nah, itu kalau fungsi pengadaan sudah mendeliver value. Jadi, value-nya pun bertingkat-tingkat, ya. Dari hanya menyediakan harga, biaya, demand yang lebih baik, sampai berkontribusi terhadap profit and loss di sebuah perusahaan, kalau Bapak Ibu sekalian adalah perusahaan. Jadi, value beyond saving. Dan Bapak Ibu sekalian, tren ini ternyata saat ini banyak diadopsi di banyak tempat. Di lingkungan pemerintahan sendiri, di Perpres 16 2018, mereka sudah memasukkan salah satu tujuan pengadaan adalah untuk mencapai value for money. Di beberapa perkada, peraturan pengadaan barang dan jasa yang mengatur pengadaan di BUMD sudah menempatkan juga value for money sebagai tujuan yang harus dicapai sebuah pengadaan. Nah, oleh sebab itu, di sini saya menampilkan konsep modernisasi pengadaan, di mana modernisasi pengadaan itu adalah cara melakukan pengadaan barang dan jasa untuk bisa mendeliver value. Nah, di sini gambaran aja apa bedanya pengadaan tradisional dan pengadaan modern, ya. Kalau pengadaan tradisional itu hanya pemilihan saja, kalau pengadaan modern itu melihatnya end-to-end, proses terintegrasi, dan ini ternyata tervalidasi tadi dalam polling kita di
pertanyaan nomor 2, ya. Bapak Ibu bisa melihat hasil tadi polling nomor 2, menurut Bapak Ibu, apa kebutuhan fungsi pengadaan di BUMD? Ternyata 62%, oh ini lebih bahkan, sebagian besar ya, menyatakan bahwa fungsi pengadaan itu bukan hanya pemilihan saja, tetapi dari mulai merencanakan pengadaan, melakukan pemilihan penyedia, sampai mengelola kontrak pengadaan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sudah menyadari bahwa kita perlu shifting bahwa pengadaan itu bukan hanya peran tender saja, atau melakukan penunjukan langsung atau pemilihan langsung saja. Jadi, fokusnya kepada proses pengadaan terintegrasi. Begitu juga tujuannya bukan hanya sekedar memenuhi aturan yang berlaku, tapi kita berkontribusi terhadap pencapaian target. Organisasinya juga ada, ya, bukan hanya panitia. Ya, ini kalau pengadaan modern. Kemudian tata kelolanya juga prosedurnya tidak hanya prosedur pemilihan, tapi prosedur terintegrasi dari perencanaan, pemilihan, kontrak, termasuk proses pendukung seperti manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen penyedia, dan segala macam. Dan SDM pengadaan, kalau dulu tradisional, itu pekerjaan sampingan. Tapi kalau pengadaan modern, ada profesi pengadaan, ya, ada profesional yang berintegritas. Kalau kompetensi dulu yang penting hanya paham aturan. Kompetensi di pengadaan modern, dia mengerti kompetensi teknis pengadaan, termasuk juga manajerial pengadaan. Sistem informasi, kalau dulu hanya mengotomasi proses, kalau ke depan kita masuk ke digitalisasi pengadaan. Kalau dulu hanya fokus pada aktivitas, sekarang kita fokusnya kepada hasil. Sehingga kalau digambarkan, itu di sebelah kanan, ilustrasi saja nih Bapak Ibu sekalian, bahwa pengadaan modern itu tujuannya adalah menciptakan value for money. Dan itu bisa diciptakan kalau kita bisa meningkatkan kinerja dan memuaskan pelanggan. Kita bisa bilang kinerja kita bagus, tapi pelanggan kita ngerasa bahwa pengadaan nggak bagus. Sehingga dua-duanya harus dicapai. Dan untuk mencapai itu, kita harus memperbaiki strategi, kita harus memperbaiki operasional, kita harus memperbaiki organisasi, kita harus memperbaiki teknologi. Nah ini kalau dari sisi proses, Bapak Ibu sekalian, tadi dari hasil polling, jadi kita mulai dari perencanaan ya, seperti analisis kebutuhan, analisis pasar, pemaketan, kemudian pemilihan itu dari penyiapan pemilihan, kemudian pemilihannya itu sendiri, kemudian kontrak dari perencanaan kontrak, pengendalian kontrak, sampai ke pembayaran. Begitu juga ada supporting proses ya, ada manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan manajemen informasi. Semuanya itu dalam rangka untuk menciptakan value for money. Saya ilustrasikan seperti timbangan. Jadi dari uang yang kita investasikan terhadap barang dan jasa, itu nilainya yang kita dapat akan lebih tinggi daripada nilai belanja kita itu. Jadi itu kurang lebih gambaran value for money di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, lalu kalau prosesnya terintegrasi, organisasinya gimana? Nah, ini dari beberapa tahun kami berinteraksi dengan klien-klien kami, ini kayaknya jadi tren, dan ini ternyata tren di dunia pengadaan. Tren itu begini, pertama, dulu pengadaan itu cenderung desentralisasi. Artinya pengadaan itu biasanya dilakukan oleh user masing-masing, atau oleh panitia masing-masing, decentralized. Ya, jadi organisasi pengadaan yang menekankan pada kecepatan proses dan pelayanan, ya, itu desentralisasi. Namun berkembang organisasi belanja semakin banyak, mereka cenderung centralized. Wah, kita konsolidasikan, kita standarisasikan, maka pengadaannya terpusat. Di mana organisasi pengadaan itu menekan pada adanya standarisasi dan optimalisasi biaya. Tapi sekarang berkembang lagi organisasi pengadaan itu menjadi yang namanya center-led. Center-led itu apa? Organisasi pengadaan yang memiliki kendali terpusat. Jadi yang terpusat bukan organisasinya, tapi kendalinya. Namun pelaksanaan pengadaannya bisa saja terpusat atau terdesentralisasi, tergantung komoditas apa yang akan kita beli. Ini tren mengenai organisasi pengadaan.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah man behind the gun, ya. Siapa orangnya? Nah, orangnya ini harus kompeten. Nah, di sini saya sharing mengenai kompetensi apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh organisasi, yang dibutuhkan oleh para pelaku pengadaan barang dan jasa. Nah, ini kompetensinya saya coba petakan dari proses, ya, dari kita membuat strategi, kemudian eksekusi pengadaan juga saya bagi menjadi pengadaan strategis, pengadaan operasional, pengadaan dengan swakelola, kemudian pengelolaan kontrak, pengelolaan penyedia, dan bagaimana tata kelola organisasi dan kebijakan. Nah, ini ilustrasi aja, contoh di sini di strategi dan perencanaan, ya, itu ada ilmu atau kompetensi mengenai analisis kebutuhan, strategi pemaketan, analisis resiko kontrak pengadaan, perencanaan pengadaan dan RAB, manajemen kategori, dan segala macamnya. Kalau di pengadaan strategis itu ada analisis informasi pengadaan, strategic sourcing, pengelolaan tender, pengadaan yang terintegrasi, supplier relationship management, dan negosiasi kontrak. Sekarang kita lihat misalnya manajemen kontrak, ya, pengelolaan kontrak itu ada perencanaan eksekusi kontrak, pengendalian kontrak, perubahan kontrak, pengendalian masalah kontrak, pemeriksaan mutu hasil pekerjaan, dan segala macam. Nah, ini adalah beberapa ilmu atau kompetensi yang dibutuhkan oleh SDM pengadaan barang dan jasa, ya. Ini hanya ilustrasi saja, ini juga berdasarkan pengalaman kami selama ini yang memperlihatkan bahwa fungsi pengadaan itu harus diawaki oleh SDM yang profesional. Profesional artinya mumpuni, artinya dia mampu untuk melakukan semua proses ini, dan mereka memiliki kapabilitas dan kompetensi agar bisa menjalankan fungsi ini dengan maksimal. Nah, ini mungkin yang bisa saya sharing mengenai pengadaan modern, ya. Jadi tadi pengadaan yang tujuannya menciptakan value, prosesnya terintegrasi, organisasinya itu terkoordinasi, kemudian SDM-nya adalah SDM yang profesional. Demikian mungkin lemparan saya pertama mengenai apa itu pengadaan modern untuk menggambarkan, untuk membedakan dengan pengadaan yang tradisional. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Dewa dan Pak Made Lestariana, ya, untuk memperkaya diskusi dan bagaimana kira-kira implementasinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai nanti kita diskusi. Terima kasih Pak Sony telah memaparkan berbagai macam materi pengadaan, bagaimana modernisasi itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan di Perumda Air Minum. Dengan adanya modernisasi ini tidak akan lepas dari bagaimana cara kita membuat regulasi sekarang, regulasi yang tepat dan benar dalam menjalankan pengadaan yang modern ke depan. Nah, saya undang Bapak Dewa Widjanamaya untuk menyampaikan bagaimana dari sisi regulasi tentang pengadaan yang modern ini. Saya silakan Pak Dewa Widjanamaya untuk memaparkan materinya. Mohon maaf sebentar, saya sapa dulu teman-teman yang memang betul saya sampaikan tadi. Para tukang ledang, termasuk para direktur-direktur yang hadir, juga ada dari inspektorat daerah yang bisa mengikuti kegiatan hari ini, bisa bergabung di acara diskusi pada hari ini. Saya persilakan Pak Dewa Widjanamaya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Dayu. Apa suara saya bisa didengar? Jelas Pak Dewa. Oke, terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, yang sudah mengikuti acara ini. Jadi sebelumnya
tambah perkenalannya ya, yang sudah diperkenalkan tadi sama Ibu moderator. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Namo Buddhaya. Jadi juga seperti yang disampaikan Bu moderator, saya juga ingin sedikit menyapa. Ini saya lihat pesertanya banyak teman-teman yang sering kita ajak kolaborasi, kita dampingi dalam proses pengadaan di BUMD Air. Jadi ada, saya lihat di sini Bu Leleng pasti hadir karena Bapak Komandannya hadir, ada pasukannya juga. Saya lihat Karangasem hadir, dan Karangasem, Lungkung, Badung, dan Pasar, Tabanan juga, Bangli, dan teman-teman PDAM di seluruh Nusantara yang sudah juga hadir hari ini. Jadi saya selama ini memang banyak diminta sama teman-teman di PDAM, khususnya di Bali, sering diajak berkomunikasi tentang proses pengadaan yang ada di BUMD Air. Jadi kalau tadi Pak Sony sudah sampaikan materi banyak hal terkait dengan terkait dengan modernisasi pengadaan ke depan dan proses pengadaan yang telah banyak berjalan selama ini. Saya nanti izin Bu Moderator di samping menyampaikan materi tentang regulasi pendukung dari langkah kita ke depan untuk mempercepat proses pengadaan ini. Juga saya ingin akan berbagi cerita sekaligus mengajak teman-teman sharing dan aktif berkomunikasi tentang kondisi lapangan sesungguhnya yang dihadapi oleh teman-teman para pelaku pengadaan di BUMD Air. Nah itu perkenalan yang ingin saya tambahkan kepada khususnya teman-teman dari Nusantara yang selain yang PDAM di seputaran Provinsi Bali yang kiranya dapat kita jadikan bahan untuk kita berbagi nanti. Selama ini proses pengadaan di BUMD Air ya yang kami dampingi selama ini tentunya berpatokan kepada peraturan direksi sebagai dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang jasa di BUMD Air ya. Nah, adalah menarik untuk kita tampilkan, ceritakan di sini bahwa selama ini ada sebagian BUMD yang sudah intent, konsen untuk menyusun perdirnya, ada juga yang tanda kutip sekedar memiliki perdir untuk pengadaan barang jasa, bahkan ada mungkin BUMD yang ketika saya dampingi KKN masih belum ideal apa ketentuannya untuk itu. Nah, beberapa juga berangkat dari penerapan regulasi berupa peraturan direktif tersebut sudah banyak mulai mengadopsi pelaksanaan pengadaan dengan berbasiskan IT. Walaupun tidak bisa kita pungkiri kondisi pengadaan di BUMD Air ini dapat saya sampaikan kondisinya masih banyak perlu kita perbaiki, kita benahi. Satu hal yang sudah pasti dari regulasi yang ada di teman-teman BUMD Air yang relatif yang sudah saya dampingi, hampir pastilah semuanya masih pelaksanaan pengadaan dan regulasinya masih perpres sentris lah, artinya masih mengikuti masa atau tata kelola pengadaan di pemerintahan. Nah, menarik yang disampaikan Pak Sony tadi bahwa kedepannya, walaupun kita tidak salah mengadopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perpres, khususnya yang di sini dapat dilihat di tayangan dalam ini Perpres 16/2018. Namun penting untuk sangat dipahami oleh kita semua, Perpres 16/2018 ini agak
penekanannya adalah ruang lingkupnya hanya kegiatan yang bersumber dananya dari APBN, APBD pada KLP3, artinya Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Itu penekanan yang sangat-sangat penting agar dipahami oleh semua stakeholder pengadaan di BUMD Air ini untuk menempatkan posisi yang jelas bahwa BUMD Air itu sebenarnya dia tidak tunduk pada Perpres 16/2018. Nah, boleh saya cerita, namun dalam faktanya banyak dari kita masih sangat strike menyadur ulang Perpres 16/2018. Tidak salah sih, cuman tentu penting dipahami banyak hal, banyak kondisi lapangan yang sudah pasti dalam praktek pelaksanaan implementasinya, konsekuensinya itu tidak bersesuaian dengan kondisi di pemerintahan. Satu contoh, di Perpres 16/2018 mungkin dikenal yang disebut dengan pengadaan khusus untuk keadaan darurat, atau dulu kita kenal yang namanya penunjukan langsung. Nah, kondisi di pengadaan khusus ini yang dulu dikenal juga sebagai penunjukan langsung yang dilaksanakan atas kriteria kondisi tertentu, kalau itu disadur utuh dibawa ke dalam regulasi pengadaan BUMD Air, tentu nanti tidak akan maksimal bisa dimanfaatkan regulasi tersebut untuk mendukung operasional BUMD Air itu sendiri. Itu contoh ketentuan keadaan tertentu. Dalam praktek di lapangan, saya perhatikan banyak hal-hal yang menyangkut praktek pelaksanaan operasional manajemen pengelolaan teknis sumber daya air, manajemen pengelolaan pelanggan dan seterusnya, atau jaringan distribusi dan seterusnya, itu adalah bagian yang semestinya bisa dianggap atau diciptakan untuk masuk sebagai kondisi tertentu dari pelaksanaan pengadaan di BUMD Air. Artinya, kalau penunjukan langsung itu atau keadaan khusus itu karena darurat itu kalau di pemerintahan harus dinyatakan dalam bentuk undang-undang kebencanaan dalam satu pernyataan dari otoritas penguasa wilayah, bupati, gubernur, presiden yang menyatakan kondisi darurat bahwa darurat dalam bencana, lalu bisa dilaksanakan sebagai pengadaan khusus keadaan darurat. Nah, semestinya di BUMD tidak mengadopsi utuh seperti itu. Banyak hal yang tidak sebesar itu lingkup kedaruratannya, namun sejatinya sangat mengganggu operasional BUMD dan perlu dukungan agar itu kegiatan bisa dinyatakan dan dilaksanakan dengan cepat. Jadi contoh saya bagi contoh sederhana. Bagaimana kemudian ketika terjadi pipa transmisi atau pipa distribusi dari BUMD Air ini malam-malam meledak, itu contoh. Tentu untuk memperbaiki ini tidak harus menunggu bahwa itu dinyatakan dulu sebagai bencana alam, itu sederhananya keadaan darurat. Tapi cukup dimasukkan di regulasi ke depan nanti dalam BUMD untuk dinyatakan sebagai bagian dari kriteria yang bisa dilaksanakan, dikerjakan dalam tanda kutip, itu dulu disebut sebagai penunjukan langsung. Itu yang menarik, dan banyak hal lagi. Tentang swaklola, pilihan swaklola atau penyedia. Teman-teman di BUMD Air seringkali bingung bagaimana merancang sebuah desain pengadaan di tahap perencanaan awal terkait dengan need identification-nya atau identifikasi kebutuhannya, mana kemudian paket-paket kegiatan tersebut yang bisa dinyatakan atau bisa didesain sebagai kegiatan swaklola atau kegiatan lewat penyedia. Karena pengamatan saya di lapangan, komunikasi dengan teman-teman di BUMD, khususnya di pelaku di bawah, sejatinya banyak hal kegiatan di BUMD Air ini bisa dilakukan, dinyatakan dan dilakukan sebagai kegiatan swaklola. Tapi karena rendahnya pemahaman dan tidak didukungnya oleh regulasi peraturan direksi yang mengatur tunjuk teknis tentang ini, seringkali membingungkan dan sudah dilaksanakan di lapangan. Contoh, saya terkesan dengan istilah
cukup menarik ini. Istilah apa istilahnya? Misalnya tukang ledeng tadi ya. Jadi para pasukan ledeng. Nah, ini sesuatu istilah yang menarik bahwa yang menunjukkan bahwa betapa BUMD Air itu adalah organisasi yang sangat teknis sekali dan memahami tentang pengelolaan manajemen distribusi air bersih. Nah, karena mereka paham, karena mereka punya sumber daya, karena mereka berpengalaman itu, semestinya pekerjaan ini bisa dilaksanakan sebagai swafola. Tujuannya di samping untuk bisa mempercepat proses pelaksanaan, yang paling penting adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BUMD Air itu. Nah, menarik kemudian bahwa Kementerian BUMN, walaupun sebagian besar, atau mungkin semuanya ya, BUMD Air kita adalah BUMD, tapi kita tidak ada salahnya untuk berkaca atau belajar dari bahwa Kementerian BUMN juga sudah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur tentang pengadaan barang jasa di lingkungan BUMN. Ini menjadi bahan untuk rujukan dan belajar kita bersama bahwa pengaturan itu penting gitu ya. Kemudian juga dipastikan bahwa kita pahami bersama, walaupun ini belum banyak yang bisa menjadikannya sebuah rumusan, bahwa sudah jelas peraturan pemerintah 54 2017 menyatakan bahwa pengadaan barang jasa di lingkungan BUMD Air diatur dengan peraturan kepala daerah. Ya, ada satu pasal yang menunjukkan tentang itu dengan penekanan kepada karena ini sebuah institusi bisnis, jadi bisnis yang tentunya juga tidak mengesampingkan misi sosialnya, dengan penekanan prinsip efisiensi dan transparansi. Nah, penerjemahan dari prinsip-prinsip ini kemudian itu akan diterjemahkan dalam regulasi masing-masing kerja nanti. Apakah kita akan lebih kembangkan lagi menjadi penekanan kepada efisiensi itu tidak jauh dengan prinsip efektivitas. Transparansi tidak akan jauh dengan prinsip terbuka atau bersaing, adil, dan seterusnya. Sudah pasti semuanya harus akuntabel. Nah, itu yang kemudian konten-konten yang bisa dimasukkan di dalam regulasi pengadaan barang jasa dalam bentuk kerder di BUMD Air nanti. Bapak, Ibu, nah, terhadap teman-teman BUMD Air yang di wilayah sesuai dengan PP 54 tahun 2017 ini, ayo kita semangat memulai proses modernisasi pengadaan. Salah satunya adalah ini dengan mempercepat kita penyusunan perkada pengadaan barang jasa di BUMD Air. Ya, jadi ruang lingkupnya saya pikir untuk perkada dibuat simpel dan cukup umum saja. Jadi tentang hal teknisnya nanti kita bisa tuangkan lebih detail di dalam perdir. Dalam perdir lagi kita bisa breakdown, nanti kita tuangkan di dalam petunjuk-petunjuk teknisnya dalam bentuk lampiran. Bisa kita tuangkan lagi dalam bentuk standar operasional prosedur, SOP, dan seterusnya. Jadi itu, Bapak Ibu, ini yang ingin saya tekankan, ingin saya dorong. Karena saya perhatikan beberapa BUMD yang kebetulan kami dampingi sampai saat ini itu belum ada perkadanya. Kalau di kabupaten belum ada perbob tentang pengadaan barang jasa di BUMD, ya, mungkin di kota, di pemilihan kota perwali tentang itu atau pergub, ya. Jadi ini penting sekali karena ini adalah awal langkah kita untuk proses penyiapan regulasi terkait dengan harapan keinginan kita untuk mempercepat proses modernisasi pengadaan. Jangan dibuat sulit, dibuat gampang saja. Silakan komunikasikan dengan baik stakeholder pengampu dari sebuah produk regulasi di pemerintahan dalam lingkup BUMD, Bapak Ibu. Cara yang kedua saya ingin dorong, ajaklah BUMD lain yang ada di wilayah Bapak Ibu untuk cepat-cepatnya berkolaborasi, bersatu,
untuk mendorong turunnya pilkada ini. Dibuat simpel saja. Ini sebuah contoh, ya tidak harus seperti ini. Sebuah contoh cukup tampilkan tentang ketentuan umum yang terkait dengan definisi, maksud dan tujuan dari peraturan kepala daerah ini, prinsip pengadaan yang tadi sudah digariskan di dalam PP 54, kemudian etika pengadaan, kebijakan, tata cara dan tata kelola pengadaan itu sendiri, kemudian ketentuan yang mengatur tentang peralihan serta penutup. Jadi ini salah satu contoh bahwa sebenarnya perkada itu tidak sulit, tapi menjadi pertanyaan buat kita semua, kenapa tidak sulit, tetapi justru banyak yang belum punya tentang perkada ini. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, di dalam Permen BUMN yang mungkin bisa nanti kita nilai-nilainya kita ambil dalam penyusunan regulasi-regulasi terkait BUMD air. Jadi seperti layaknya sebuah pengadaan, bahwa perencanaan itu penting. Jadi kualitas perencanaan yang didorong untuk konsolidatif. Kita pahami bahwa BUMD air ini adalah perusahaan yang bergerak dengan pola pelaksanaan pekerjaan yang berulang dan tipikal. Artinya setiap tahun tanda kutip sebagian besar kegiatannya ya itu saja, berulang saja, karena produk yang dilayani, produk yang dihasilkan, outputnya, serta hasil yang dapatkan outcome-nya ya cuma itu tentang air bersih, ya, pelayanan kepada pelanggan. Makanya didorong untuk konsolidatif, artinya terhadap material, terhadap jenis jasa, terhadap kegiatan sebisanya bisa disatukan, sebisanya bisa diefektifkan ya, untuk menghasilkan efisiensi. Itu yang didorong dalam perencanaan. Karena pengadaan bermakna kepada value for money. Ya. Mas Dewa, masih waktu 3 menit ya. Ya. Nah itu. Jadi di antara semua kebijakan pengadaan dalam BUMN yang kita bisa kemudian nanti, poin pentingnya adalah value for money, memberi manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya, dari uang yang kita manfaatkan di perusahaan nantinya. Nah, contoh pergub, silakan nanti dilihat, artinya sudah saya tampilkan tadi contoh pergub, dalam bentuk tadi contoh pergub, dibuat gampang saja. Ayo kita garap. Setelah ini, mari kita garap tentang kita garap tentang perdirnya, ya, dan aturan-aturan turunan, aturan teknisnya, lampiran dan seterusnya. Jadi ini sudah disampaikan juga, disinggung di depan sama Pak Sony. Jadi tujuan modernisasi pengadaan dalam konteks kebijakan pengadaan yang kita tuang dalam regulasi nanti adalah ada 3 hal, yaitu pengembangan kapabilitas, kemampuan sumber daya manusia, ya, kemampuan sumber daya dan sistem yang ada di sana, peningkatan kinerja agar memberikan aspek value for money, ya, kemudian pemanfaatan IT nanti yang akan didorong ke depan. Saya pikir itu dulu Bu Dayu, nanti kita bisa tambahkan lagi, kita bisa diskusikan lagi dalam bentuk tanya jawab, diskusi lebih lanjut. Kalau kemudian nanti dalam tanya jawab akan perlu kami tampilkan materi lagi, kita akan tampilkan. Tidak masalah. Silakan Bu Dayu, terima kasih banyak waktunya. Oke, terima kasih Pak Dewa, materinya pas 20 menit. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dewa Maya, bagaimana pengadaan BUMD hendaknya tidak mengacu penuh kepada Perpres, tetapi bagaimana kita mengambil roh dari pengadaan. Itu sendiri yang di Perpres ada tujuan, sudah begitu prinsip, etika, itu yang perlu kita adopt dari perdir atau perkada yang akan dibuat. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan keleluasaan itu dengan bagaimana caranya pengaturan pengadaan barang dan jasa melalui perkada, dan turunan teknisnya akan bisa dibuat dengan perdir, supaya teknis yang betul-betul tahu pengadaan barang dan jasa itu di PDAM kayak apa. Nah, itu pertanda bahwa BUMD Air Minum diberi keleluasaan penuh oleh pemerintah untuk mengatur pengadaan barang dan jasanya, sehingga tidak menghambat
bagaimana pengadaan barang dan jasa itu khususnya menghambat kinerja dari Perumda Air. Nah, itu yang bisa disampaikan oleh Pak Dewa Mayo, dan saya selanjutnya akan mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana mendengarkan pengalaman atau testimoni dari Bapak Imade Lestariana selaku Dirut Perumda Tirta Hita Buleleng. Kepada Bapak Imade Lestariana saya persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Baik, selamat siang. Saya lanjutkan. Jadi, yang terhormat Bapak Sony, Bapak Dewa, kemudian yang selaku narasumber, dan Ibu Moderator, terima kasih. Yang kami hormati seluruh peserta webinar pada kesempatan ini. Jadi saya amati ada 122 partisipan. Jadi ini luar biasa, ini cukup menarik tentunya. Apa menjadi tema kita pada kesempatan ini tentang modernisasi pengadaan di BUMD Air Minum. Izinkan saya menceritakan pengalaman kami Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng di dalam proses menuju modernisasi pengadaan. Sebelumnya mungkin profil kami tadi sudah disampaikan oleh moderator, kami tidak mungkin ulang kembali dari profil kami tadi sudah disampaikan oleh moderator. Izinkan pada kesempatan ini kami menceritakan tentang pengalaman pengadaan barang jasa yang kami lakukan di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng. Dapat kami sampaikan bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng itu kita mengacu kepada Peraturan Direksi Nomor 02 Tahun 2018. Jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Mungkin ini sedikit berbeda. Sebenarnya di DPP 54 2017 cukup tadi disampaikan di pasal 93 hanya 2 prinsip ya, efisien dan transparan. Tapi ini karena kita tempo hari menyusun perdirnya ini masih dalam mazhab kayak tadi pemerintah gitu ya. Jadi sehingga prinsip-prinsip ini kita cantumkan semua. Selanjutnya kami memiliki ID sirup di LKPP sejak tahun 2018. Nah, kami tentunya di Bali yang dapat admin sirup untuk di LKPP itu Badung, Denpasar, dan Gianyar ya juga dulu ya. Selanjutnya kami di dalam tender itu mengacu kepada sistem LPSE di LKPP. Ya, ini dalam rangka untuk, karena kita semangat, kita ini BUMD dulu bingung, kita pemerintah gitu, tapi kita bisnis gitu. Nah, ini sementara kita mencari regulasi dulu yang bisa menaungi kita, dan sistem informasi yang bisa menaungi kita untuk melaksanakan proses pengadaan sehingga aman bagi kita para pelaku pengadaan. Selanjutnya, mengenai pemilihan penyedia yang kita lakukan itu melalui tender, itu dibantu oleh Pokja dari bagian pengadaan barang jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Jadi kami ada MOU kerjasama tentang pemanfaatan LPSE dan tentunya kerjasama dengan Pokja dalam hal untuk pemilihan penyedia. Lanjut. Nah, menyangkut tentang nilai dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, itu selama ini kita untuk pengadaan barang, kita untuk di bawah 200 juta kita dengan pengadaan langsung, di atas 200 juta itu dengan tender cepat. Nah, kemudian untuk konstruksi itu sama, jadi di bawah 200 juta kita dengan pengadaan langsung, dengan yang lebih sama atau di atas 200 juta dengan tender. Kemudian untuk pekerjaan konsultasi
itu di bawah 100 juta kita dengan pengadaan langsung, lebih dari 100 itu dengan tender. Selanjutnya untuk jasa lainnya, itu pengadaan langsung itu di bawah 200 juta, dan untuk tender kita yang lebih besar atau sama dengan 200 juta. Lanjut. Nah, saat ini kita di tahun 2020, itu pengadaan langsung lewat penyedia, kita sudah selesai ya, dalam 29 paket kerjaan sudah selesai. Kemudian pengadaan langsung lewat penyedia, itu 11 paket sedang dalam proses. Selanjutnya, barang dengan tender cepat, yang melalui SPSE LKPP sedang proses kita di 3 paket kerjaan. Selanjutnya untuk konstruksi, melalui tender, melalui SPSE LKPP, sedang proses juga kita 1 paket untuk tahun 2020 ini. Lanjut. Nah, adapun tantangan dan kendala dalam hal pengadaan yang kami hadapi, yakni yang pertama dari regulasi. Jadi peraturan direksi dan peraturan kepala daerah kita masih murni mengadopsi kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa. Artinya masih murni mengikuti semangat Perpres 16 tahun 2018. Nah, tentunya ini menyebabkan adanya kurangnya fleksibilitas kita untuk badan usaha. Ya, jadi karena lebih penekanannya kepada regulasi, kemudian juga dari sisi administrasi ya, administratif yang lebih penekanannya kepada pengadaan di pemerintah. Kemudian dari sisi teknis, tentunya sistem kita masih menggunakan SPSE LKPP. Nah, dari pemaparan tadi yang telah disampaikan, kita mengetahui bahwa SPSE ini hanya diperuntukkan untuk kementerian, lembaga, departemen, dan instansi pemerintah yang sumber pendanaannya dari APBN maupun APBD. Nah, kita tentunya ini akan menjadi juga ancaman jika kita dikeluarkan dari izin pemanfaatan SPSE ini nantinya, karena kita sumber pendanaannya itu adalah dari BUMD sendiri yang walaupun berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah karena sudah menjadi uangnya BUMD gitu. Jadi tidak langsung dari APBD. Nah, tentunya ini menyangkut tentang pemahaman nanti dari para aparatur tentang menyangkut tentang keuangan daripada BUMD. Nah, tentunya SPSE ini syukur saat ini kita masih bisa menggunakannya. Jadi tentunya kita harus bersiap diri ke depan bagaimana tentang Perpres ini. Selanjutnya tantangan kami di bidang SDM adalah kompetensi pelaku pengadaan yang terbatas. Jadi kami memiliki staf yang telah memiliki sertifikat di bidang pengadaan sudah cukup, namun dari sisi kompetensinya masih terus harus diasah ya. Dari waktu ke waktu tentunya harus terus ditingkatkan kompetensinya, dan dari sisi yang utama adalah dari sisi mentalnya. Jadi dalam artian dari sisi keberaniannya untuk bagaimana melakukan penyesuaian dan melakukan perubahan-perubahan untuk mengarah kepada profesionalisme, kemudian kepada modernisasi daripada pengadaan ini. Lanjut. Nah, menyangkut tentang peluang dan rencana ke depan. Ini tentunya berdasarkan tantangan dan kendala yang kita hadapi saat ini, kita juga ada peluang dan rencana ke depan. Yang pertama dari regulasi, sebagaimana tadi dipaparkan oleh Pak Sony dan Pak Dewo,
bagaimana kita ke depan sudah mengarah kepada modernisasi pengadaan sebagai sebuah badan usaha yang menuntut fleksibilitas yang tinggi, dan tentunya bagaimana kita ke depan memberikan arah kepada value for money yang disampaikan tadi, menuju peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan. Nah, itu yang menjadi harapan kita ke depan. Kita tidak waktu kita tidak serta banyak untuk kegiatan-kegiatan administratif sifatnya, tapi kita mengarah kepada suatu outcome yang betul-betul mengarah kepada modernisasi dan mengarah kepada kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja kita. Kemudian dari sisi teknis, tentunya kami ke depan harus melakukan modernisasi pengadaan dengan sistem pengadaan secara elektronik, e-procurement bersama BUMD Air Minum Sebali. Nah, ini penting kami lakukan dengan BUMD Air Minum Sebali, karena sebagai sebuah BUMD Air Minum di Bali yang kita tergabung di dalam Perpamsi Bali, kita memang saat ini kita Perumda Air Minum Buleleng itu sama Badung sama Denpasar mungkin sudah dapat admin sirup ya, dapat password di LKPP untuk menggunakan SPSE. Tapi bagaimana kita dengan rekan-rekan kita BUMD Air Minum lainnya yang ada di Bali yang belum? Nah, tentunya karena sudah tidak dikeluarkan lagi admin sirup oleh LKPP. Nah, tentunya itu sebagai satu solidaritas kita sama BUMD Air Minum Sebali, kami memandang perlu untuk bagaimana ke depan kita memiliki sistem pengadaan secara elektronik itu yang bisa kita melakukan bersama BUMD Air Minum Sebali. Nah, sehingga kita ada kesamaan gerak dan langkah dari BUMD Air Minum Sebali, karena nantinya dalam hal suatu audit dari pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dari APH, tentunya akan melihat dari dekat dulu. Jadi dari BUMD Air Minum yang ada di Bali dulu kan, dilihat dari skopnya seperti itu, bagaimana kebijakannya seperti itu. Nah, itu akan biasanya menjadi hal yang menjadi satu komparasi gitu. Makanya kita perlu membangun kebersamaan di sini untuk melakukan modernisasi pengadaan dengan e-procurement bersama BUMD Air Minum Sebali. Kemudian dari peluang dan rencana kami ke depan tentunya adalah di bidang SDM, yakni peningkatan kompetensi para pelaku pengadaan ya, khususnya mungkin sebagai Pokja. Jadi kita sudah tidak bergantung lagi kepada Pokja yang ada di Pemkab Buleleng gitu. Jadi kita sudah memiliki beranian untuk melakukan pemilihan penyedia mandiri seperti yang sudah berjalan di Badung ya mungkin. Jadi tentunya itu sebuah hal yang menjadi peluang dan rencana kami ke depan. Untuk modernisasi pengadaan ini, tentunya kami bersama BUMD Air Minum Sebali telah melakukan langkah-langkah selama ini ya. Dari 2020 ini sebenarnya kami telah melakukan langkah-langkah. Lanjut. Nah, dan yang pertama di bulan Februari itu telah dilakukan workshop menyangkut tentang modernisasi pengadaan ini. Jadi waktu itu difasilitator oleh Pak Sony juga, Pak Sony Sumarsono dengan IAPI ya. Jadi Ikatan Ahli Pengadaan Bali itu melaksanakannya di Sanur, workshop pertama. Jadi bagaimana kita para pelaku
dan pemangku kebijakan di BUMD waktu itu hadir dari jajaran kita, dari Perumda, kemudian muncul juga jajaran dari bagian pemerintah, yakni di bagian hukum dan di bagian Ekbank ya, ekonomi selama ini, dan tentunya untuk bagaimana memiliki pemahaman yang sama ke depan arah tentang modernisasi pengadaan di BUMD air minum yang tentunya yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dan tentunya mengarah kepada pencapaian peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian workshop pertama diadakan di situ, jadi diikuti oleh 32 orang peserta waktu itu ya. Kemudian langkah selanjutnya dari setelah adanya kita pemahaman tentang modernisasi pengadaan, langkah berikutnya telah dilakukan workshop kedua ya, dilakukan di Denpasar juga. Jadi itu workshop kedua ini sudah mengarah kepada menyangkut tentang kerangka awal penyiapan daripada draft peraturan direksi. Ya, kalau menyangkut tentang peraturan kepala daerah itu sudah dibicarakan pada workshop pertama. Bagaimana perlunya peraturan kepala daerah sesuai dengan amanah PP 54 2017. Di workshop kedua itu telah dilakukan rancangan pembahasan draft awal tentang kerangka peraturan direksi tentang pengadaan. Tentunya yang memuat tentang ketentuan umum, kemudian proses utama dan pendukung dalam pengadaan, pelaku pengadaan, ketentuan mengenai pengadaan secara elektronik, ketentuan mengenai pengadaan bersama, dan pengadaan secara swakelola. Jadi draft awalnya waktu itu mungkin sudah diberikan kepada para peserta sebagai bahan untuk menyesuaikannya di masing-masing perumda air minum yang ada di Bali. Nah, selanjutnya tentunya tahapan kita setelah melakukan workshop ini dengan dari sisi regulasi kita siapkan, tentunya kita sekarang mengarah kepada implementasi selanjutnya untuk mewujudkan perkada dan perdir itu yang sudah mengarah kepada modernisasi, dan tentunya pada kesempatan ini tentunya hal yang sangat bagus bagi kita untuk mempertebal lagi pemahaman kita, wawasan kita tentang modernisasi pengadaan dan apa-apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, setelah workshop kedua, tentunya sekarang ada webinar ini, dan tentunya ke depan kita harus mulai terus melakukan upaya-upaya mengarah kepada pelaksanaan daripada modernisasi pengadaan. Mungkin kalau belum bisa tahun ini, kita tahun depan kita harapkan sudah bisa ya. Jadi modernisasi pengadaan ini kita berlakukan di BUMD Air Minum Sebali. Kemudian rencana aksi Perumda Air Minum Provinsi Sebali, yakni yang pertama adalah tentunya dari sisi penyempurnaan dan pengesahan perdir. Nah, draft perdir yang tempoh hari telah disampaikan di workshop kedua, kemudian disempurnakan oleh masing-masing perumda. Kemudian nanti tentunya lanjut kepada pengesahannya, nah setelah itu tentunya baru mengarah kepada implementasi daripada perdir ini. Nah, selanjutnya yang penting di sini adalah menyangkut tentang penyusunan standar prosedur, bagaimana prosedur teknis dan pelaksananya itu sesuai dengan kebijakan peraturan direksi nanti yang telah diterbitkan, dan tentunya dalam rangka modernisasi pengadaan ini ada beberapa prosedur teknis mungkin yang sudah harus disesuaikan ya dalam SOP-nya, sehingga betul-betul apa yang menjadi tujuan daripada pengadaan ini memberikan value for money bagi perumda
itu betul-betul bisa menjadi tercapai. Kemudian tentunya didukung oleh pengembangan kompetensi SDM. Ya, SDM harus terus kita tingkatkan kompetensi SDM-nya, tentunya dengan mengarah kepada penerapan daripada teknologi informasi dan sistem informasi dengan senantiasa melakukan kegiatan training, kemudian mentoring, maupun coaching kepada para ahli yang selama ini ada, salah satunya seperti Pak Dewa Widyanamaya, kemudian ada Pak Sony, dan termasuk mungkin moderator kita Bu Dayu nih, salah satu ahli juga ya di pengadaan, dan rekan-rekan yang lain. Selanjutnya mengarah kepada implementasi dari pada e-procurement yang nanti mungkin kita bisa bangun bersama atau kita mengadopsi e-procurement yang telah ada yang dimiliki oleh beberapa vendor yang termasuk di dalamnya di sini pihak ADW yang telah merancang membangun e-procurement untuk kebutuhan BUMD air minum di Indonesia. Dan kita juga mengetahui menyangkut tentang e-procurement ini ada juga dikembangkan oleh sebelumnya oleh yang lain menyangkut tentang e-proc. Tentunya kita akan bagaimana e-proc ini yang kita susun itu betul-betul bisa sesuai dengan kondisi kita dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan mengarah kepada modernisasi pada pengadaan ke depan. Nah, ini implementasi yang harus kita lakukan. Jadi 4 aspek yang harus kita lakukan di dalam rangka bagaimana kita melakukan upaya pengadaan strategis, pengadaan operasional, mengarah kepada peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan. Tentunya dengan strategi, organisasi, dan teknologi dan pengoperasian yang betul-betul baik dan tentunya mengarah kepada value for money. Lanjut. Pak Made, waktunya hampir habis. Masih Lanjut. banyak materinya? Sudah selesai? Oh, sudah, ya. Nah, Mas, jadi itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tentunya mudah-mudahan kita senantiasa semua di dalam bimbingan dan tuntunan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam melaksanakan tugas kita, bagaimana kita melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita, khususnya BUMD, dan tentunya bagaimana kita berjalan dengan selamat, ya. Falsafahnya kan gitu, kita bagaimana kita mencapai tujuan itu dengan selamat, tentunya dengan berjalan pada jalannya. Jadi pada jalannya itu adalah tentunya sesuai dengan amanah regulasi, dinaungi oleh regulasi, dan ada pagar-pagarnya, SOP-nya kayak tadi, dan tentunya ada di situ misi bagaimana kita memajukan daripada BUMD. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan apabila ada yang kurang dari segala penyampaian kami, tentunya kami mohon maaf. Terima kasih Pak Made atas testimoni pengalamannya terkait dengan pengadaan yang dilakukan di Perumda Pelita Hirta Buleleng, juga sebagai penasehat di Perpamsi Bali. Untuk saat ini saya akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama, sesi tanya jawab pertama, kita akan buka 3 pertanyaan. Peserta pertama, ini juga suatu kehormatan luar biasa bagi kita yang melakukan diskusi hari ini, bisa dihadiri langsung oleh Wakil DPP Perpamsi, Bapak Ahmad Zaini, Direktur Utama Perseroda Girimenang. Nah, Perseroda Girimenang. Yang kedua, saya persilakan nanti setelah Pak Zaini, ada Pak Cepi dari
pengadaan di PDAM Kota Depok. Selanjutnya saya persilahkan juga nanti bersiap-siap untuk yang ada by chat untuk pertanyaannya. Yang pertama, kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Dirut Giri Menang, persilahkan Pak. Terima kasih Bu Eka. Selamat siang. Selamat siang Pak Ketum. Mohon maaf Selamat tadi saya siang. belum sapa tadi, belum maaf. Ya, yang kami hormati para narasumber, termasuk Dirut Singaraja, ini kan narasumber. Moderator, rekan-rekan tukang ledeng seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Sungguh sangat berbahagia saya bisa hadir di tempat ini, di mana tadi begitu dari kemarin disampaikan temanya yang cukup menarik, modernisasi pengadaan di BUMD. Langsung dalam frame berpikir saya, wah ini adalah terobosan baru. Sehingga tadi saya coba ikuti dari awal sampai akhir, gitu kan. Ternyata judul ini juga nggak ketemu di akhir, gitu kan, kira-kira seperti itu, gitu. Apakah bayangan yang ada di pikiran saya, karena sepintas memang tadi Pak Sony juga sudah menyampaikan konsep-konsepnya, Pak Dewa juga kira-kira menggambarkan polanya, gitu kan. Tetapi yang paling kita butuhkan sebenarnya tataran implementasi. Tentu yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah tatkala lahirnya PP 54, di mana memberikan ruang di situ bahwa BUMD itu harus dengan peraturan kepala daerah, konsep pengadaan barang dan jasanya, sehingga kita juga tidak bisa lagi nyantol di LKPP, nyantol Pemda. Sebenarnya di sini yang harus dikupas kenapa kita seperti itu, sehingga harus lahir pola pengadaan barang dan jasa secara modern, di mana tadi Pak Dewa juga sudah menyampaikan bahwa pola di BUMD ini sangat spesifik gitu. Kalau umpama nanti ada kebocoran harus menunggu waktu dan lain sebagainya. Nah, pola-pola itu yang harus diterjemahkan untuk modernisasi. Mengacu kepada PP 54, maka yang harus digalakkan adalah membuat peraturan kepala daerah. Ini yang harus karena ini mana PP. PP ini kan tidak harus dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana melaksanakan PP 54? Nanti implementasinya kalau menurut saya ada dua hal. Ada yang tadi disampaikan Pak Dewa, gambaran-gambaran umumnya saja di peraturan kepala daerah, turunannya nanti yang lebih spesifik di Perdir. Tetapi ini harus kita lakukan. Nggak bisa juga terus harus sekarang berpedoman kepada Perdir, karena ini kan menyalahi aturan. Sehingga bagaimana caranya, ini yang harus kita dorong. Bagaimana mempercepat itu. Dan saya yakin kapasitas Pak Sony dan Pak Dewa bisa menuangkan di pola-pola itu untuk dibuatkan pola pengadaan masing-masing yang betul-betul modern di lingkungan BUMD. Nah, pertanyaannya adalah, tentu kalau nanti kita harus buat pedoman pengadaan barang dan jasa secara elektronik, seperti yang ada bahwa yang dikonsep di Bali itu bersama-sama boleh, sendiri-sendiri boleh. Putus, Pak Dirut. Ya? Halo? Putus ya? Bagus Ya. Pak, lanjut. Lanjut. Yeah. Yang jadi masalah adalah kalau nanti kita buat pedoman bersama-sama maupun sendiri, yang paling krusial itu adalah di security sistemnya. Siapa yang menjustifikasi ini? Apakah nanti pola-pola yang kita susun masing-masing BUMD itu menyusun pedoman, begitu berhadapan dengan APH, apakah sistem yang dibangun itu sudah betul-betul transparan, akuntabel secara software? Ini kan yang ini yang maksud saya harus menyentuh ke sana dalam rangka modernisasi itu. Karena kalau tidak itu, maka sulit pertanggungjawabannya. Contoh sekarang umpama ada perusahaan yang menyediakan jasa kolektif menyediakan itu. Bagaimana sistem keamanannya? Apakah kalau kita umpama diperiksa APH sudah bisa menjamin? Sudah ada umpama lisensi dari BIN sebagai lembaga yang memang mensertifikasi itu. Ini yang memang yang titik lemah di situ. Dan tentu ini yang harus dijawab bersama-sama agar betul-betul kita tidak ingin bahwa
pedoman pengadaan barang dan jasa yang ada yang kita punya, baik secara regulasi maupun secara software, itu betul-betul bisa melindungi semua lini, baik pada saat kita berhadapan dengan APH dan lain-lain. Kira-kira itu poin-poin yang menurut saya menjadi tantangan kita ke depan untuk harus kita bahas secara bersama-sama. Dan itu harus dicarikan jalan keluarnya. Karena tidak bisa juga terus kita, selama ini masih saya lihat beberapa PDAM masih berpedoman dengan perdir. Perdir itu kan sudah tidak, karena dengan Undang-Undang PP 54 sudah diberlakukan, maka otomatis kita harus membuat pedoman pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang menaungi BUMD itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pedoman pengadaan barang yang jasa ini dibuat spesifik untuk air minum saja, ataukah berlaku ke seluruh lingkungan BUMD di Pemda itu? Ini kan juga harus kita mencoba untuk merumus itu. Maka tatkala dia harus umum, tentu nanti seluruh BUMD yang ada di daerah itu akan berpedoman kepada hal yang sama. Nah, bisa jadi nanti sifat yang tadi disampaikan oleh Pak Dewa, gagasannya secara umum itu boleh dalam bentuk peraturan kepala daerah, spesifiknya nanti diturunkan dalam bentuk masing-masing BUMD. Itu kira-kira konsep-konsep gagasan untuk memperkaya diskusi kita. Saya memang tidak bertanya, tetapi mencoba untuk melemparkan isu-isu yang harus kita tangkap untuk memperkaya dalam rangka diskusi kita ke depan. Itu terima kasih Bu Eka atas perhatiannya dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit bermakna untuk memperbaiki pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut, terima kasih sekali. Moga kita bisa jumpa nanti hari Senin Pak Dirut. Itu tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dirut Giri Menang, betul adanya. Kira-kira apa sih yang membuat kita nanti aman saat menggunakan EPROK atau pemodernisasi pengadaan ini tidak akan jauh melenceng dari apa yang menjadi roh pengadaan itu sendiri. Nah, itu tadi yang disampaikan, nanti saya persilahkan untuk narasumber memberikan jawaban atau memberikan pencerahan kepada kita semua selaku peserta diskusi pada siang hari ini. Karena ini ada pertanyaan dari kolom chat, ada Pak Yudhistira dari PDAM Kabupaten Buol. Pak Yudhistira. Makasih ya. Kasihan nih belum soalnya Pak. Saya juga nunggu Bapak nggak panggil-panggil terus saya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bagi kita semua. Ya, kami dari Buol ini Sulawesi Tengah, ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan, ingin sampaikan. Untuk pemateri pertama, bahwa kondisi di perusahaan kami, di PDAM Motanang ini, belum terbentuk yang namanya UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Karena struktur organisasi kami masih mengacu pada aturan yang lama. Nah, sementara di sisi lain, tahun ini kami mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat untuk sambungan rumah sebesar kurang lebih 1,5 M. Nah, untuk proses pengadaannya, kira-kira bagaimana solusinya? Mengingat pelaksanaannya juga sudah sangat mendesak. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, pemateri yang kedua, kalau saya simpulkan bahwa kuncinya itu dari tinjauan regulasinya ini, bahwa yang mutlak harus diadakan itu adalah peraturan kepala daerah. Nah, ini sekedar saran saja mungkin karena kami juga belum ada ini peraturan kepala daerahnya. Barangkali kita boleh diberikan contoh draft tentang peraturan kepala daerah itu bagi teman-teman PDAM yang sudah sempat membuatnya, supaya sebagai bahan kami untuk menyusun peraturan kepala daerah dan peraturan direktur. Kemudian yang ketiga dari
pemateri yang ketiga tentang pengalaman, kalau saya tidak salah PDM Buleleng tadi, Ya. mungkin bisa dibagi pengalamannya ini untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan yang dilaksanakan dengan swakelola. Saya kira itu 3 hal yang perlu kami sampaikan lewat kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undang kembali Pak Cepi, sudah bisa ya? Halo Pak Cepi. Pak Cepi sudah bisa ya? Nampaknya belum bisa, Bu. Iya, ya. Mungkin itu yang pertanyaan saat ini. Dua dulu yang pertanyaan dari Pak Dirut Girimenang dan juga dari Pak Yudhistira, PDAM BOL, bisa kepada narasumber untuk bisa menyampaikan hal-hal yang beliau-beliau tanyakan. Silakan Pak Sony, yang pertama. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Bagus Pak. Oke, ya tadi terima kasih ini Pak Zaini dari Dirut Perumda Air Minum Girimenang ya. Versi roda, Pak. Ya? Versi roda. Oh, maaf. Ya. Ya, jadi tadi pertanyaannya bagus, menanyakan bagaimana nih sebenarnya modernisasi pengadaan dalam konteks teknisnya di dalam implementasinya. Sebenarnya banyak. Ini mungkin saya mencontohkan saja pada saat kita membuat workshop waktu itu dengan Perumda Air Minum di Bali. Salah satunya kita memperkenalkan konsep mengenai strategi pengadaan dan bagaimana kita latihan membuat strategi pengadaan yang ujung-ujungnya sebenarnya kita membuat pengkategorisasian pengadaan, di mana dari masing-masing kategori itu kita bisa membuat strategi dan pelaksanaan yang berbeda. Ya, jadi agar kita melakukan proses pengadaan seperti tadi dicontohkan di Perumda Air Minum itu unik pengadaannya, misalnya pengadaan yang kritikal tuh ya, pengadaan kimia, kemudian mungkin meter, dan beberapa pekerjaan misalnya pemeliharaan air yang kadang unpredictable, tetapi kita diperlukan untuk membuat respon yang cepat dengan service level yang baik juga segala macam. Nah itu kita bisa kelompokkan dan kita bisa membuat strategi. Jadi sebelum kita memilih penyedia, sebelum kita menenderkan sesuatu, kita bisa rancang dulu nih kira-kira mekanismenya mau seperti apa. Nah itu mungkin salah satu contoh ya bagaimana kita melakukan pemilahan paket-paket pengadaan yang mungkin profil pengadaannya berbeda-beda dan kita akan melakukan treatment dengan cara yang berbeda. Dan cara yang berbeda itu kita perkenalkan berbagai macam cara pengadaan modern ya, seperti kita melakukan sourcing untuk pengadaan yang strategis, kemudian kita mengotomasi proses untuk pengadaan-pengadaan yang standar, kita buat standarisasi melalui katalog, kemudian kita membuat mekanisme pembayaran yang lebih cepat, kemudian kita melakukan kendali kontrak jangka panjang untuk pekerjaan yang tadi saya ceritakan, pemeliharaan jaringan pipa air minum yang seringkali tiba-tiba sementara kita harus segera mendeliver service itu dengan baik. Jadi kita bisa buatkan analisis belanja, dan dari analisis itu kita melakukan perencanaan strategis dan membuat strategi pengadaan yang
khusus untuk jenis pengadaan yang tertentu. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya, salah satu contoh inisiatif di dalam praktek yang waktu itu di dalam workshop dengan teman-teman di PDAM Bali kita lakukan. Dan setelah kita melakukan exercise seperti itu, setelah kita perkenalkan teorinya, konsepnya, kemudian kita coba melakukan simulasi, dan setelah diyakini, baru akhirnya, ya udah kalau begitu kita jadikan standar, kita masukkan ke dalam koridor-koridor kebijakan. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan, apakah perlu pedoman pengadaan yang spesifik atau generik? Kalau saya ngelihat sih, kalau digenerikkan seluruh BUMD, nanti akan jadi kaku kalau menurut saya. Dan yang namanya juga ini kan kebijakan. Kebijakan itu adalah sesuatu untuk memudahkan sebuah strategi dieksekusi. Jadi kalau menurut saya, kebijakan itu harus spesifik. Spesifik di industri misalnya air minum, atau di industri jasa, di industri transportasi, dan lebih spesifik di tempat Anda. Bisa jadi sesama PDAM, tapi PDAM Buleleng sama PDAM Badung itu tantangannya berbeda, serupa tapi tak sama. Sehingga bisa jadi diperlukan ada adjustment kebijakan yang juga agak berbeda, meskipun mungkin secara garis besar hampir sama ya. Dan bagaimana menurunkan risiko tadi supaya kita tidak ditemukan ada temuan atau penyalahgunaan segala macam, saya pikir itu yang tadi saya sampaikan sebagai tantangan untuk menjaga prinsip-prinsip pengadaannya. Nah, kalau kita tadi di pengadaan modern mengedepankan adalah value, dan value itu harus terukur, maka sebenarnya kita membiasakan untuk mengukur entah itu keberhasilan atau kegagalan. Harapannya dengan kita terbiasa mengukur, kita akan mudah memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Kemudian dengan kita membiasakan terukur, kalau nanti kita disalahkan atau dituding kita membuat sebuah kerugian atau ketidakefisienan, maka ukuran-ukuran kita itu bisa jadi basis bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka penciptaan nilai. Jadi modernisasi pengadaan adalah salah satu bentuk langkah-langkah proaktif ya. Sebelum kita dituduh, kita siapkan dulu. Sebelum kita dianggap menghambat, kita membuat strategi agar kita bisa mendeliver dengan cepat. Secara konsep sebenarnya itu dari konsep modernisasi pengadaan. Jadi bagaimana pengadaan kita tidak reaktif, tapi lebih proaktif. Karena ternyata dari survei membuktikan, ngobrol-ngobrol, itu belanja pengadaan di PDAM dari tahun ke tahun kurang lebih sama. Sehingga sebenarnya kita bisa membuat strategi besar yang lebih jitu dari awal gitu. Jadi tidak kita hanya sekedar merespon terhadap kebutuhan terus kita cari vendornya secara reaktif. Mungkin gitu dari saya. Bisa dilanjutkan dengan dari pertanyaan Pak Yudhistira, Pak. Pak Yudhistira ya, dari Kabupaten Buol ya, terima kasih. Jadi tadi ada kondisinya di sana belum ada unit kerja pengadaan ya. Ya ini memang tantangan. Kalau kita belum ada unit kerja pengadaan, berarti orang yang melakukan proses pengadaan itu kan kerja part-time ya. Nah, kalau kerja part-time, kecenderungannya dia dinilai kinerjanya bagus atau tidak itu di pekerjaan utamanya kan, bukan di pekerjaan tambahannya. Sehingga pekerjaan pengadaan itu dianggap pekerjaan tambahan. Nah, ini tantangannya kalau kita belum punya unit kerja khusus. Namun, memang ya, ini kalau kita di dalam teori organisasi, kalau memang organisasi kita tidak besar, organisasi kita kecil, tentunya membuat sebuah unit kerja itu tidak terjustifikasi. Nah, itu plus minus yang nanti kita harus lihat ya, sejauh mana kebutuhan kita membuat unit kerja khusus gitu loh. Apakah bisa misalnya digabungkan dengan unit kerja lain, tapi yang penting tupoksi pengadaannya ada. Ya, bukan hanya sekedar panitia, sehingga masuk kepada tugas dan fungsi di dalam sebuah organisasi. Harapannya agar mereka dinilainya juga berdasarkan kinerja pengadaan. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Kemudian, tadi ada dana hibah dari pemerintah pusat, bagaimana mengeksekusinya. Nah, ini mesti dilihat di detail sini. Kalau dana hibahnya itu masuk kepada permodalan BUMD, kalau menurut saya
itu bisa dilakukan dengan pengadaan yang mengacu kepada perdir ya. Tetapi kalau hibah itu diberikannya dalam bentuk apa namanya, hasil ya, hasil pekerjaan, bukan dalam bentuk uang ke dalam sistem keuangan BUMD, ya itu mungkin dilakukannya dengan cara perpres ya kalau itu BUMN dan BUMD gitu ya. Kalau dari dana APBD dan itu tidak dimasukkan ke dalam penyertaan modal dulu, maka itu kecenderungannya masih sebagai APBN APBD itu. Ya. Tapi kalau APBN APBD-nya sudah masuk ke dalam penyertaan modal, maka itu menjadi ranah BUMN untuk mengelola dananya sendiri, sehingga tidak harus kita mengacu pada Perpres. Saya kira itu yang dari saya ya. Oke. Silakan untuk Pak Dewa Maya menanggapi apa yang disampaikan Pak Zaini dari Dirut PDAM Girimenang, Perseroda Girimenang. Pak Dewa? Iya, terima kasih atas waktunya. Berbahagia sekali. Saya kaget tadi ternyata Pak Dirut Perseroda Girimenang tampil. Karena beliau bagi saya inspirator saya juga, inspirasi saya juga. Beliau benar-benar inspirator dan sangat welcome ketika kami mendampingi PDAM Karangasem untuk melakukan studi banding ke sana. Dari teman-teman PDAM Karangasem, pelaku-pelaku pengadaannya banyak mendapatkan pencerahan dan bisa dipraktekkan dalam pelaksanaannya. Selamat siang, salam hormat buat Pak Dirut, Pak Zaini, dan ini juga mudah-mudahan harapan kita apa yang kita acarakan hari ini bisa kemudian bisa didorong dan dimotori Pak Dirut, bisa dikembangkan mungkin di jaringan PDAM BUMD di NTB Pak, mohon nanti bisa dibantu. Jadi menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dirut. Saya cuma menegaskan saja bahwa PP-nya sudah sangat jelas yang menegaskan bahwa ketentuan pengadaan barang jasa itu tunduk kepada Perkada sesuai pasal 93. Tentang pilihan bentuk dari Perkada itu sendiri, ya itu disesuaikan dengan situasi kondisi di masing-masing wilayah, masing-masing kabupaten, kota. Jadi apakah kemudian per BUMD membuat Perkada untuk pengadaan di BUMD tersebut atau dibuatkan satu dengan beberapa BUMD, itu pilihan-pilihan saja sebenarnya. Kemudian apakah kemudian di Perkada tersebut diberikan dibuat ada lebih ke peraturan yang sifatnya umum dan simpel, yang kemudian didetailkan menjadi aturan teknis di dalam perdir, itu juga pilihan-pilihan. Yang mana saja, yang penting memungkinkan untuk kita susun dan memungkinkan untuk kita laksanakan. Tentu aturan yang baik adalah yang kita buatlah aturan yang bisa kita laksanakan, itu paling prinsip sebenarnya. Jadi buatlah aturan yang padat tapi sederhana, kemudian aturan teknis lebih lanjut kita bisa turunkan, kemudian hal-hal tertentu yang butuh pemahaman lebih lanjut bisa kita jelaskan kemudian di aturan turunannya. Jadi itu tanggapan buat Pak Zaini, jadi terkait dengan regulasi dan keamanan software sudah dijelaskan dari sama Pak Tommy. Nah, lanjut kepada Pak Yudhistira di Buol, jadi sudah dijelaskan juga dengan tegas oleh Pak Tommy bahwa itu pilihan juga melihat kondisi besaran organisasi di institusi Bapak, apakah pilihannya nanti membentuk satu unit pengadaan ataukah memberdayakan sumber daya manusia di sana dalam bentuk penugasan ad hoc. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Sony di awal materi, bahwa ketika penugasan peran pengadaan ini dilakukan sebagai sebuah tugas tambahan atau sampingan, nah ini kita berarti kita masih dalam posisi masa pengadaan yang tradisional, yang sederhana. Nah, kita arahnya ke depan, kita ingin profesional, mendorong beberapa profesional untuk modern, jadi harapannya memang
unit pengadaan ini apapun bentuknya, apapun namanya di institusi Bapak, itu harus diciptakan supaya memang terbentuk sumber daya manusia dan sistem yang sangat kuat memahami dan mampu memerankan tugas pengadaan ini secara profesional dan terukur, serta ada peran untuk memberikan reward nanti kepada teman-teman para pelaku pengadaan yang bertugas. Nah, tentang kegiatan yang bernilai 1,5 miliar, segera Pak, karena kita ini sudah berada di bulan Juli, segera karena kegiatan ini sudah mempunyai nama dan sudah ada nilainya, ini menunjukkan bahwa Bapak posisinya sudah di tahap melewati tahap perencanaan pengadaan. Ada penamaannya, pemaketannya, kemudian ada nilai anggarannya. Segera Pak, Bapak sekarang posisi berarti dalam pemahaman pengadaan kita, Bapak sudah di posisi persiapan pengadaan ini. Segera susun spesifikasi teknisnya, kemudian segera susun HPS-nya, rancangan kontraknya, yang penting untuk dipahami sekarang, Undang-Undang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi, kemudian Permen PU tentang pengadaan, walaupun mungkin belum diakomodir, yang jelas sangat mengamanatkan, saya ingin memberikan tambahan pengetahuan Pak, memperhatikan tentang keselamatan kerja konstruksi. Itu akan dimunculkan menjadi kegiatan yang memang disediakan dana untuk itu. Jadi sudah diproses. Tentang siapa yang memproses, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony, apakah kalau itu sifatnya dana Bapak, artinya bukan kegiatan atau dana yang sangat didanai dari APBN APBD yang digunakan dalam bentuk kegiatan untuk kegiatan SR ini, silakan diproses sesuai tanda kutip masa ketentuan Bapak di PDM Bapak. Tapi kalau ini adalah sebuah kegiatan yang disiapkan dan diberikan oleh pemerintah atasan, entah kabupaten atau pemerintah pusat, nah itu mesti diproses sesuai ketentuan Perpres 19/2018. Tentang perkara contoh, mungkin Bapak punya jaringan gini, Mr. Ledeng ya, jangan bilang tukang ledeng ya, Budayu ya, Mr. Ledeng se-Indonesia ya. Tapi kalau PDAM tukang ledeng Pak, Pak Dewa, tukang ledeng ya, tukang ledeng semua. Ya, ini pekerjaan yang mulia, jadi kata tukang tidak bermakna rendah, tapi bermakna sebuah profesi yang sangat dibanggakan. Mohon Bu Dayu, mungkin kita bisa bantu lah Bu Dayu, ada contoh pilkada yang di Bandung bisa di-share buat teman-teman. Seperti harapannya Pak Denny tadi, ya kita tidak akan ada gunanya bicara tentang implementasi ketika perda belum kita dorong untuk terbentuk di masing-masing cukup mewakili dari pertanyaan dan statement dari Bapak tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa atas penyampaiannya. Kalau Pak Made Lestariana masih ada yang bisa ditanggapi? Karena ini waktu sudah lewat dari 12 WITA, lebih 7 menit. Kita mungkin akan buka satu orang penanya lagi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Pak Made Lestariana, ada yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih Bu Dayu. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Yudhistira ya, PDM Kabupaten Bogor ya. Ya. Jadi menanyakan gimana sih yang sudah berjalan. Kita di Buleleng, dalam rangka pengadaan ini, kita telah memiliki juga peraturan kepala daerah. Kita tidak, dulu dalam rangka kita mendapat admin sirup di LKPP, itu kita dipersyaratkan menyerahkan peraturan kepala daerah. Dan itu telah kita buat peraturan kepala daerahnya. Namun peraturan kepala daerah itu kita buat bersifat umum, tidak teknis sekali. Nah, untuk teknisnya di peraturan kepala daerah itu kita sebutkan, nanti diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. Jadi sehingga kita bisa memasukkan apa yang berlaku di kita itu di khusus umpamanya di sektor air minum yang dengan spesifikasi berbeda mungkin nanti dengan BUMD yang lain tanpa
apa namanya, mempengaruhi nanti BUMD yang lain. Makanya peraturan kepala daerah sebagai naungan daripada Perdir, jadi dari PP, kemudian amanah PP harus ada perkada, kita buat perkadanya. Dan waktu itu dari perkada itu kita turunannya adalah Perdir. Jadi karena di perkada bersifat umum yang diatur tentang segala sesuatu menyangkut kebijakan di bidang pengadaan secara umum. Kemudian secara spesifiknya untuk kita sektor air minum itu dengan peraturan direktur. Dan ini peraturan direktur kita juga telah dinaungi di dalam peraturan kepala daerah. Jadi itu yang kami lakukan di Buleleng. Namun memang dari semangatnya yang kami tuangkan di dalam perkada dan perdir ini, kayak tadi kami sampaikan, kita tentunya masih mengikuti dari masa pemerintah kayak tadi, karena kita masih menggunakan daripada SPSE, jadi LKPP itu, karena kita belum memiliki sistem informasi mungkin sendiri yang memang bisa menjamin prinsip-prinsip pengadaan itu berlaku di negara kita. Makanya untuk amannya kita mengetahui ada SPSE dari pemerintah yang tentunya kita yakini kehandalannya, makanya kita manfaatkanlah itu untuk akses kita, sehingga perkada dan perdirnya kita nuansanya kental pemerintah. Yang penting tentunya kita bisa melakukan kegiatan secara aman bagi kita dan tentunya tanpa mengganggu fleksibilitas usaha kita. Jadi kita atur untuk yang tender itu melalui SPSE adalah yang sumber dananya dari penyertaan modal Pemda. Jadi pembangunan-pembangunan yang kita biayai dari penyertaan modal Pemda itu saja yang kita tender melalui SPSE. Jadi kalau yang sifatnya yang lain tentunya kita yang dari dana intern kita sendiri kita atur itu apa namanya sesuai dengan di peraturan direksi, sesuai dengan kebutuhan, menggunakan metode persediaan minimum, menggunakan analogi daripada ketersediaan anggaran rutin kita setiap bulan, dan tentunya memperhatikan kebutuhan daripada operasional perumda air minum yang cukup mendesak, seperti kegiatan penanganan pipa bocor yang tentunya tidak kita bisa rencanakan dari jauh-jauh hari yang sifatnya, sehingga itu kita bisa lakukan dengan mekanisme pengadaan langsung sehingga segalanya bisa berjalan lancar, sehingga kita pilih pekerjaan yang bersifat pengadaan yang bersifat strategis jangka panjang, itu yang kita biayai dari penyertaan modal melalui tender di SPSE, sedangkan yang pengadaan yang operasional yang tentunya bersumber dari dana kita itu yang kita selama ini dengan pengadaan langsung berdasarkan perdir, sehingga apa namanya tidak mempengaruhi kegiatan pelayanan kita kepada masyarakat. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengalaman kami yang kami lakukan di Perumda Titah Hita Buleleng. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Pak, ketiga narasumber sudah memberikan tanggapannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan juga ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang ditujukan. Saya mohon kepada Pak Sony bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para peserta melalui kolom chat, yang salah satunya ada dari Bapak Muhammad Hatta dari PAM Jaya. Silakan Pak Sony. Ya, ini ada beberapa. Tapi yang menarik di sini adalah yang terkait dengan pokja pengadaan strategis ya. Jadi di sini ada pokja pengadaan strategis, di mana ada suatu target yang sangat strategis buat organisasi, tapi di sini terkendala eksekusinya karena belum ditetapkannya konsultan pengawas proyek konstruksi. Nah ini sebenarnya kalau saya ngeliat sepintas nih ya, mudah-mudahan benar nih kami menangkap permasalahannya. Saya ngeliat ini memang ada isu perencanaan nih. Di sini sebuah contoh bahwa
pengadaan, apalagi semakin strategis pengadaan, maka peran perencanaan atau kegiatan di hulunya pengadaan itu jadi penting. Otherwise nanti eksekusinya jadi terkendala. Gitu ya. Jadi perencanaan ini bukan hanya merencanakan barang dan jasanya, tetapi juga merencanakan kontraknya, merencanakan penjadwalannya. Jadwal itu bukan jadwal lelangnya, tetapi jadwal keseluruhan pekerjaan ya, yang saling terkait dengan paket pengadaan strategis ini. Saya ngelihat sih itu ya tadi yang dari chat yang disampaikan Pak Muhammad Hatta. Kemudian Pak Muhammad Hatta nanya mengenai ini nih, modul e-procurement-nya dari ADW. Ya, kita memang sudah membangun modul iProc ADW ini sejak 2005 ya. Dan dulu memang awal-awal pertamanya kita membangun itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi belakangan sejak 2009 kita punya versi e-procurement yang memang itu kita bangun berdasarkan best practice. Jadi kalau tanya apa bedanya e-proc ADW dengan e-proc yang lain, saya kira sih mungkin most likely sama. Tetapi kita memang dibangun berdasarkan pemahaman kami terhadap best practice. Sehingga seringkali kita memperkenalkan e-proc itu sekaligus kita memperkenalkan sebuah modernisasi pengadaan. Gitu. Sehingga harapannya di situ akan ada proses penyempurnaan juga dilakukan. Saat ini e-proc kami sudah dipakai di 38 BUMN, BUMD seluruh Indonesia, termasuk ada juga perusahaan minyak. Dan baru saja kita juga diberikan amanah untuk mengelola modul, tapi ini hanya di vendor manajemen modulnya saja. Itu untuk mengelola vendor-vendor di seluruh perusahaan migas ya. Jadi perusahaan migas itu ada sekitar 50 perusahaan migas di bawah koordinasi SKK Migas, di mana saat ini vendor manajemennya itu kita yang mengelola. Saya kira itu untuk yang Pak Yudhistira ya. Mudah-mudahan sudah menjawab semua. Saya melihatnya ada pertanyaan satu lagi dari Bu Wayan kayaknya ya. Nih kayaknya beliau nih kayaknya nih mesti jawab. Ya. Terima kasih Pak Sony, tadi udah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan dari Bapak Muhammad Hatta dari Pamjaya. Ini ada pertanyaan chat lagi dari Bu Wayan Suseni untuk masalah regulasi perkada. Saya persilahkan Pak Dewa Maya untuk menyampaikan, tapi mungkin ini tidak akan lama, kita kasih waktu barang 4 menit, 5 menit untuk menyampaikan ini. Karena habis session ini sudah lewat hampir 17 menit, kita akan tutup dengan adanya survei kepada peserta. Silakan Pak Dewa Maya. Ya, terima kasih. Jadi, pertanyaan ini sebenarnya paling menarik. Yang di awal sebagai materi saya sampaikan dan kemudian di sesi tanya jawab tadi diingatkan sama Pak Dirut Perseroda Kiriminang ya. Dan ini yang saya amati seperti yang sampai di materi banyak terjadi di bawah di lapangan, bahwa keberadaan perkada sebagai amanat pelaksanaan PP 54 tahun 2017 memang belum terwujud. Kalaupun terwujud sudah ada, saya perhatikan itu belum banyak mengakomodir tentang hal terkait pengadaan barang jasa itu sendiri secara spesifik lah, lebih bagus. Dan ini menjadi pemikiran kita bersama bahwa ini harus kita wujudkan. Tanpa ini kita wujudkan, tentu Perda itu sendiri tidak bisa direalisasikan dalam konteks modernisasi pengadaan. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan ini. Nah, karena saya praktisi yang banyak mendampingi teman-teman di lapangan, kendala itu biasanya terjadi karena teman-teman di BUMD kan tidak bisa membuat ketentuan ini. Artinya dalam konteks sebagai stakeholder tanggung jawab kan bukan Bapak
Bapak Ibu di BUMD, tapi ini di stakeholder pemerintahan sebagai penanggung jawab atau yang berafiliasi kepada BUMD air. Jadi untuk itu saya tekankan di sini, mari kita setelah ini kita pahami tentang siapa melakukan apa. Kalau kemudian ini dipahami adalah tugasnya dari salah satu unit pemerintahan untuk menyiapkan keadaan ini, teman-teman BUMD tinggal bersatu untuk memberikan dorongan terkait dengan hal tersebut. Kendala yang dihadapi secara teknis tidak terwujudnya anggaran perkada ini klasik biasanya adalah bicara anggaran. Nah, tentu ini bisa disiasati, bisa dikomunikasikan asal teman-teman di BUMD air atau dengan BUMD yang lain bisa duduk bersama untuk membahas kesulitan-kesulitan tadi. Nah, kendala kedua, mohon maaf saya kembali, kendala anggaran ini gak bisa diatasi apakah kemudian BUMD yang memberikan support anggaran penyusunan perkada ini dan kemudian memberikan mendorong komunikasi yang lebih intens sehingga terwujud. Sejatinya sih sebenarnya kalau ini memang niat sangat besar menyusun sebuah peraturan seperti ini, kan anggaran penting tapi tentu bukan yang utama, yang penting niat gitu. Itu tentang anggaran. Kemudian tentang siapa melakukan apa, seperti penjelasan tadi, teman-teman BUMD merapatlah ke institusi inangnya, institusi yang membina BUMD itu sendiri, didorong untuk hal ini. Sumber daya manusia sudah pasti juga menjadi kendala lain dari upaya perwujudan pilkada ini. Jangan khawatir. Saya pikir Pak Sony, saya sendiri, teman-teman Bapak direktur yang sudah punya atau sudah pengetahuan lulus seperti Pak Dirut Buleleng, Pak Zeni, tadi pasti dengan senang hati akan membantu beramal berkarma baik untuk kita membagi pengetahuan penyusunan perkada ini agar segera terwujud dan terrealisasi. Masalah teknis bentuk peraturan, desain dan seterusnya itu hanya masalah teknis lapangan yang bisa kita bicarakan. Yang penting adalah niat, bagaimana teman-teman semua niat bahwa pilkada ini harus diwujudkan. Masalah anggaran bukan masalah yang utama, meski juga seringkali juga menjadi masalah. Sumber daya manusia, izin Pak Sony, mungkin saya berani pastikan Pak Sony, kita pasti akan siap mendampingi itu. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi Bu Dirut, Pak Sony, Pak Dirut, Persero dah juga. Semoga ini menjadi target progres kita ke depan setelah pertemuan ini. Kita rancang nanti dalam bentuk apakah webinar seperti ini, kita berikan pendampingan untuk pilkada, kita selesaikan itu, kemudian baru kemudian kita lanjut ke PRD-nya. Rasanya itu Bu Dirut. Terima kasih Pak Dewo atas masukannya, atas sarannya juga tadi. Mungkin saya memahami sekali bagaimana para pejabat pengadaan yang ada di PDAM, karena memang ketakutan mereka salah satunya terhadap HPH, sehingga saat kita menyusun regulasi, betul-betul ini bisa disosialisasikan kepada APH, khususnya Polda, Kejaksaan, yang menaungi ada di daerah mereka masing-masing sehingga aman. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Zaini, bahwa bagaimana regulasi dan rekrutmen nanti EPROK-nya yang akan kita bangun ini betul-betul merasakan kenyamanan bagi si pengguna atau user yang bersangkutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi saya membuka sesi diskusi dengan pantun, dan saya akan tutup juga dengan pantun pada siang hari ini. Mengendarai kuda pada hari Sabtu malam, naik kuda melintas kota. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga senang mendengarkan saya. Satu lagi, burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Saya telah membuka media, saling say hi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, Kang Ledeng, seluruh Indonesia. Kemarin saya sudah share ini di Sebelumnya di Medan, Jakarta, Kodok.
Aku tahu aku